kebaikan Tuhan. Benar-benar mengecap kebaikan Tuhan. Ya, mengecap itu saudara-saudara itu ada di dalam, secara fisik itu ada di dalam panca indera kita. Artinya kalau rasa atau alat pengecap seseorang sudah sakit, maka sebaik apapun, seenak apapun makanan, bagi dia pasti tidak enak. Nah, kita akan belajar hari ini, Bapak Ibu. Kita lihat firman Tuhan dari 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Kita baca ayat ini, perhatikan ke depan. Kita baca ayat ini secara bersama-sama. 1, 2, 3. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Jadi cukup singkat, tetapi ini sangat menentukan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Hari ini apakah saudara betul-betul dan benar-benar mengecap kebaikan Tuhan? Ingat, kebaikan Tuhan itu diberikan kepada semua orang. Apakah dia bersalah? Ya, apakah dia tidak bersalah? Ada kebaikan Tuhan yang dianugerahkan kepada dunia. Nah, pertanyaannya adalah kenapa seringkali kita orang-orang Kristen tidak benar-benar mengecap kebaikan itu? Apa yang menjadi penyebabnya? Perhatikan. Yang menjadi penyebabnya adalah seperti yang saya katakan tadi, karena alat pengecap kita bermasalah. Orang sakit, saudara, ya, tidak akan pernah bisa menikmati sesuatu yang enak. Ya. Saya sering katakan ketika saya waktu kecil, kalau biasanya sudah demam, sudah sakit lebih dari 1 hari, biasanya kan orang tua akan mulai menghibur kita dengan memotong ayam. Kalau orang sudah sakit, maka lidahnya terasa pahit. Jadi orang sakit dibawa makan kemanapun, di seluruh tempat-tempat makanan yang favorit di kota Pematang Siantar ini, maupun di Kabupaten Simalungun, atau dibawa pun nanti ke Carrefour, ke Sun Plaza, dibawa sampai ke Jakarta atau dimanapun, atau mungkin sampai dibawa makan pizza. Di mana? Di Prancis atau di mana? Pasti dia akan mengatakan tidak enak, karena orang yang sakit, ya, padayannya, tahu apa bahasa Indonesia padayan? Pengecapannya gitu ya, pasti bermasalah. Jadi kenapa banyak orang Kristen yang sudah ditolong Tuhan, yang sudah diselamatkan Tuhan, dia bahkan hampir tidak pernah menyaksikan kebaikan Tuhan itu. Kenapa? Karena dia sedang sakit. Hari ini perhatikan, seberapa banyak yang hadir di sini yang sedang sakit rohani, sehingga dia tidak bisa menikmati. Dia terus protes kepada Tuhan. Kenapa Tuhan begini? Kenapa Tuhan biarkan begini? Kenapa Tuhan? Kenapa? Tuhan bilang, padayamu doa mata. Padayamu doa inang orang sehat. Malu. Bilang ke kiri kanan. Malu. Alam mo dan malu pun. Tuh, mau dan malu pun gitu. Dan boy dayang muna din gani. Kebaikan Tuhan seperti lagu pembuka tadi, mulai kita terbangun sampai terbangun lagi, saudara. Kebaikan Tuhan tetapnya dicurahkan. Tetapi karena padayan kita, rohani kita sakit, kita nggak bisa menikmati, saudara. Nah, kata kebaikan di sini ini, saudara, baru saya ingat. Kata kebaikan, kalau kita lihat dalam terjemahan King James Version, dia menggunakan kata gracious, ya. Pasnya itu pembacaan, ya. Kalau kata gracious ini beda, itu dari akar kata grace. Grace itu adalah kata benda, sementara gracious ini adalah kata sifat. Kata sifat yang menggambarkan perilaku seseorang yang menyenangkan. Ini Bapak kita, saudara. Sifat dan perilakunya itu menyenangkan. Amin. Amin.
Bagi siapa Pak Gembala? Bagi yang sehat. Kalau nggak sehat dia, udah aku bilang tadi, kalau nggak sehat pedaian itu, mau saksang, mau beli kecap, pasti tak enak bagi dia itu. Coba enak, dia coba. Ini apa namanya? Makanan khas. Apa itu makanan khas orang Batak? Yang terkenal sekarang yang dari masakan Namboru kami baru di situ. Nabi nada. Ada lagi gulai kepala kakak. Saya kadang kalau kulihat itu saudara bermimpi aku kapan lalu aku kisah. Kalau makan kan pemburu kuliner gitu. Ada di sini jemaah pemburu kuliner. Asal ada yang viral udah di sana dia. Dan apa nikmatilah hidup itu, Ini sampai nggak viral nggak pernah dia ke sana. Nggak apa-apa. Saudara sudah cukup capek bekerja itu. Jadi kalau ada uang nggak apa-apa sisihkan sedikit. Pergilah makan yang enak-enak. Amin. Selama pandaiamu. Kalau pandaian nggak enak, saudara. Saya jujur di Kota Matang Siantar ini ada beberapa tempat khas Batak. Memang kembali ke laptop dulu. Apapun acaranya, kalau udang tarida berion tong kurang. Maka saya bilang pada panitia tanggal 25 ini tetap perbagian itu ada. Alai yakin atau kabar sudah kita siapa? Karena memang sudah ada yang memutuskan untuk memisahkan diri dari dunia ini, saudara. Saya dia nggak makan babi lagi. Ada beberapa tempat favorit saya, dan itu pasti enak selama kita sehat. Jadi ingat saudara-saudara, Bapa kita di sorga, ya, dia memiliki sifat perilaku yang menyenangkan dan penuh kasih. Atau sinonim dari gracious itu adalah ramah. Kalau kita kan seringkali nggak ramah. Seringkali kita hanya ramah ketika semuanya dalam kendali kita. Padahal dalam satu minggu hanya 2 hari dalam kendali kita. Atau mungkin ada yang cuma 1 jam, selebihnya nggak ramah lagi. Ya, buhinya tetap mersuhi-suhi. Shalom. Ini aku bilang seperti hari Jumat kemarin. Ingat, wajahmu itu menentukan keadaan hati. Pastikan jangan ada yang jatuh langsung kepala. Coba lihat, direndam sangat dalam. Prajurit siap. Jadi pastikan kepalanya. Apa orang Batak bilang? Sedekah apa katanya? Di keado si maju. Sedekah siapa? Tahu siapa? Sedekah siapa? Dijunjung do si maju. Kita kan. Coba perhatikan kiri kanan mereka begitu. Itu adalah tanda bahwa dia tidak mengecap kebaikan. Kenapa dia tidak bisa mengecap? Karena dia sedang sakit. Sekali lagi bilang kiri kanan, malu. Jadi sinonim dari gracious itu adalah ramah, baik hati, mudah bergaul, dan ramah tamah. Kalau nanti sudah buka kamus bahasa Inggris, gracious itu langsung dibuat bahasa Indonesia ramah. Ya, jadi akar katanya adalah grace. Haleluya. Apa itu grace? Care. Apa itu care? Karis. Kasih karunia. Kebaikan Tuhan. Kalau kebaikan Tuhan sudah nggak bisa lagi kita nikmati sekarang. Itu berarti apa? Ada sesuatu yang salah. Ingat, Tuhan baik, yes. Dia baik. Makanya di sini saya catat secara umum semua orang lintas agama dan kepercayaan, termasuk yang ateis, yang tak beragama, juga turut ikut menikmati dan mengecap kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan diberikan secara umum, diberikan kepada semua orang. Amin. Pertanyaannya, apakah orang yang tidak bertuhan sana juga mengecap kebaikan Tuhan? Yes. Saya selalu katakan, ketika hujan datang, maka hujan membasahi semua sawah. Bukan berarti karena ada di situ satu keluarga, si Pelebegu, sehingga ketika hujan datang, hujan tidak sampai. Tidak. Ketika matahari datang, ingat, matahari diberikan kepada semua orang. Nafas diberikan kepada semua orang.
itu adalah kebaikan Tuhan secara khusus, secara umum. Ya, nanti baru tahu kita betapa mahalnya kesehatan itu ketika kita sakit. Udah saya bilang tadi, kalau orang sudah sakit, semua jadi sakit. Ya, pada kadang kasihan kalau kita lihat anak-anak kecil yang sedang sakit. Kita kasih makanan enak, bubur, gitu kan? Kita kasih minum. Saya ingat waktu kecil ketika saya sakit, nanti dikasihlah makanan kesukaan, misalnya jajanan. Paling jajanan ini kita pegang sampai sembuh. Saya sudah kita sembuh baru mulai kita daya. Jadi satu tanda orang sudah mulai sembuh adalah dayanya mulai sehat. Mulai dia, aku pengen makan bakso. Itu yang sudah flu demam berminggu-minggu. Ketika dia sudah mulai mencari bakso, itu adalah gejala yang baik. Dia sudah mulai sehat. Amin. Jadi ketika saudara, aku sekarang kok pengen ibadah, itu adalah gejala rohani Pak Dion sudah mulai sembuh. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Jadi keinginan untuk hal-hal yang berbau Tuhan, ketika kita sudah mulai tertarik, itu menjadi ukuran sejauh mana kita sudah mulai disembuhkan. Ya, jadi ingat kata tadi di sini kita benar-benar. Mari sama-sama katakan benar-benar mengecap kebaikan. Ingat ini. Jadi kata benar-benar mengecap kebaikan itu tidak dimiliki oleh semua orang. Itu hanya khusus diberikan kepada beberapa orang atau sebagian orang. Tetapi kata benar-benar telah mengecap kebaikan itu adalah berkat khusus kepada orang-orang tertentu. Tidak diukur dari rutinitas ibadah seseorang. Ada orang rajin beribadah, tapi nggak benar-benar mengecap kebaikan Tuhan. Ada orang rajin berdoa, tapi nggak benar-benar mengecap kebaikan Tuhan. Karena orang yang benar-benar mengecap kebaikan Tuhan, itu pasti akan berdampak dalam hidupnya. Kebaikan Tuhan itu membuat orang menjadi baik. Jadi apa yang Anda kecap, Anda pertontonkan itu dari kehidupanmu. Jadi nggak peduli, ada orang sekarang latah, oh darah Yesus. Dia lihat kode yang besar, oh darah Yesus. Itu tidak menjamin seseorang rohani. Datang betul, oh darah Yesus katanya. Ya. Atau tiba-tiba senggol mobil, oh darah Yesus. Tidak menjamin. Ya. Karena ingat ya, kata benar-benar mengecap kebaikan Tuhan ini bukan urusan surga dan neraka ya. Ingat, materi ini sudah berulang-ulang, bahkan saya menganggap sebagian besar di antara kita sudah tuntas materi itu. Ini saya tidak sedang berbicara tentang surga dan neraka. Ya, artinya banyak orang sudah diselamatkan Tuhan, sudah menerima kasih karunia, sudah terdaftar namanya di kitab kehidupan sana, tapi tidak baik. Kenapa? Kalau ada orang yang kelihatan baik, ya kelihatan baik tanpa benar-benar mengecap kebaikan Tuhan, maka itulah kebaikan yang pura-pura. Itulah kebaikan yang berdasarkan hukum Taurat. Kebaikan yang menuntut. Ingat ya? Udah hampir tuntas kita pengumpulan dana, saudara. Saya lihat 15 juta lebih ya. Ingat perhatikan, semua jemaat korbanmu itu sudah hangus. Sudah hangus itu. Alana, kalau saudara mengingat persembahanmu, ya Tuhan lupakan. Ingat, saudara. Jadi persembahan kita lupakan, biarkan Tuhan yang mengingat. Amin. Nah, sekarang panitia sedang mencocok-cocokkan anggaran ini, anggaran itu. Nah seringkali nanti kan bisa ini menjadi jalan iblis. Ini dia kan, jadi mau kurang ini dana, kata. Sebetulnya di sini dia itu banyak.
Kalau di kota sana kan gak banyak itu. Betul nggak kira-kira? Banyak itu sesuai dengan kemampuan kita. Boleh menggulung dengan kupikir dulu kita sakilo be mabuan sian habis natani kata. Sakilo be bolong mana? Boy dan sakilo be. Karena di pungut manusia biaya. Ya kan? Ingat, jadi nanti tanggal 25 ketika makan jangan ada yang ngomong tunggu. Itulah kan bumbunya pun terlalu dikit padahal banyak kali loh dana itu katanya. Ini saudara yang membuat dia nggak baik, ya, nggak membuat dia nanti jadi nggak baik. Ingat, kebaikan Tuhan itu membuat seseorang baik. Jadi dengar, coba perhatikan. Saudara bisa melihat sejauh mana seseorang jemaat GPD Simla katakan, sejauh mana jemaat GPD Simarimbun ini sudah benar-benar mengecap kebaikan. Lihat dari hidupnya, dia pasti menjadi baik. Amin. Amin. Coba lihat dulu dari kiri kanan, baik nggak dia itu? Baik dia? Loh, jangan lihat, jangan selalu lihat dia baik ketika duduk di sini. Ketika semuanya berjalan seperti pikiranmu, jangankan saudara, ya, preman pun baiknya kalau semua pas dengan hatinya. Betul kan? Tapi kebaikan kita itu terlihat dari ketika segala sesuatunya tak berjalan seperti yang kita harapkan, tapi kita tetap baik. Amin. 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 Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kamu cucu kamu sama cucu mana? Ya, jadi nggak peduli saudara. Jadi kebaikan benar orang yang benar-benar mencapai kebaikan Tuhan itu tidak terukur dari rutinitas, apalagi yang tidak rutin. Yang rutin aja tidak menjamin, apalagi yang tak rutin. Kan gitu ya. Ada orang memang memilih untuk tidak bertumbuh dari menghindari hal-hal yang rumit. Ingat, tidak selamanya saudara-saudara menghindari yang rumit itu jadi aman. Dengar ya, perhatikan ke depan saudara-saudara. 90% kesulitan kita hari ini adalah karena di masa lalu kita seringkali menghindari hal-hal yang rumit. Contoh, tadi saya lihat di berita, ada seorang anak, dengarin ya, ada seorang anak yang masih remaja membacok bapaknya dan mamanya karena ditegur dia sedang ngelem. Kamu ngelem? Lagi ngelem. Jadi tadi proses penangkapannya agak sulit, karena polisi datang, karena dia pegang senjata. Banyak orang menjadi sulit hidupnya di masa tuanya, di masa depannya karena semasa dia kecil, semasa remaja dia menghindari orang-orang yang menasihati dia. Itu yang selalu saya bilang. Kalau orang tuamu sudah menasihatimu, enggak kau dengar lagi, pendeta pun sudah enggak dengar lagi, dia sebentar lagi kantor polisi yang menasihati. Gitu ya? Dengar. Maka sebetulnya kalau saudara ingin sukses, jangan hindari hal-hal yang rumit. Ingat ya, 90% kesulitan hidup kita itu lahir dari karena di masa lalu kita suka ini lagi balik cewek tadi mau lagi balik langsung kayak begini ke sehari dihindari Gome. Akhirnya Roh masih tahu datanglah si tahu ya. Ingat, semua sudah masih tahu semua kita masih tahu baik yang rajin ibadah, yang gak rajin pun semuanya ada masalahnya ya. Tapi ingat jadi jangan hindari nasihat-nasihat. Ada yang kadang-kadang kita WA lah jemaat ini sampai hari ini gak dibalas, sudah 12 tahun. Menghindari, akhirnya hidupnya rumit, saudara. Ingat, saya rumah haraja. Itu dua bapak. Saya sauma lomo dengan di dalam Tuhan. Itu makanya Tuhan mengutus gembala bagi dunia ini. Karena Tuhan tahu betapa jahatnya dunia ini. Kemarin saya suka ada lagu ini tentang ibu ya. Saya suka tunjukkan lagu ibu. Kalau aku dengar lagu itu pasti keluar dari mataku ini.
Ada lagu tentang ibu. Memang sosok ibu. Ya sekarang baru merasakan itu. Bayangkanlah, udah jauh lebih pintar aku dari mamaku. Tapi dulu sebelum dia meninggal, setiap ada masalah selalu mamaku telepon. Padahal apalah kemampuan mamaku itu. Sampai godong 10 kali kan kampung kami kan susah sinyal. Tuh sampai satu ditangkap. Oh, Oma. Hai, katanya kan mama kan begitu. Hai. Oma. Bayangkanlah kita sudah baca kitab tiap hari. Udah sekolah kita kemana-mana. Udah seminar kemana. Tapi sosok ibu itu sangat penting. Bahkan menentukan. Banyak sekarang orang tua atau anak-anak tidak mendengar nasihat ibunya. Halo para pemuda, dengarkan nasihat ibu. Amin. Nanti kalian baru tahu. Saya selalu bilang sama anak Cicil, saya perlu dia. Nanti ketika engkau sudah di sini, saya yakin tempat yang paling nyaman itu adalah rumahmu. Di sana nanti coba. Di rumahmu engkau bisa tidur sampai suatu. Di rumahmu engkau bisa bangun. Nanti ketika engkau sudah bekerja, contoh kamu nanti bekerja di Bank Mandiri, di Bank BCA, terlambat bangun, apakah bosmu nanti mau memaklumi itu? Di rumahmu engkau dimaklumi. Ada satu lagu Batak itu kan, Ino dako nasalah, alayauno Natalu mengetusi di holomi. Waktu masih di sekolah dia main handphone aja kerjanya. Makan dulu kau, baru nanti main handphone. Kakinya dia lawan mamanya, kan itu kan pengantar lebih. Nanti sudah besar dia baru dia ingat. Nasihat orang tua yang menghantarkanmu kepada masa depan yang penuh dengan harapan. Amin. 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 Mau amin terlambat ya. Biar itu kan itu. Terlambat dia. Tuh ya pegang mana. Kalau kita kalian sudah coba. Udah terlambat kita kan. Dulu disuruh belajar enggak belajar kita. Coba. Sekarang baru kita rasakan. Ya, apa yang dimaksud dan ukuran dari orang yang benar-benar telah mengejar kebaikan. Ingat ini ya, saudara. Jadi jangan salahkan siapapun. Kalau molo dagingmu do nama sahid, terus dan tebu pedayam dan masakan ini beda salah. Itu sama selalu saya katakan, seseorang yang di kumisnya ada kotoran. Ya, yang kumisnya, makanya kumis-kumisan ini pastikan bersih kumisnya. Contohnya ada tai di situ, saudara. Kemana pun dia bilang apa? Nggak beres, bau gini, bau, ya, bau. Dia bilang, nggak beres di sini. Nggak ada yang beres sama dia. Kalau hanya 1-2 mungkin iyalah, memang banyak yang nggak beres di kota Pematang Siantar ini. Tapi kalau semua udah nggak beres, pergi dia ke Koktong, aku nggak beres di orang sini. Pergi dia kemana, nggak beres. Di simpang 2 ini pun harus ke simpang 5 ini. Itu berarti itu masalahnya di dia. Jadi orang yang sudah rusak pedayonnya, udah aku bilang tadi, mau seenak apapun saksang, ya udah. Mana masalah? Kayak di pedayonku sudah. Tak pola mau, nggak sanggup aku. Semua tenggorokanku ini, bibirku pecah-pecah. Tenggorokan panas, minumlah segar. Itu iklan zaman dulu ya. Ini pecah-pecah. Sekarang nggak ada lagi, jadi kita pengen dengar Kombantri. Sekarang nggak ada lagi sebenarnya Kombantri ini. Ada orang mulai lahir nggak pernah makan obat cacing lagi, sehat dia. Dulu kita makan obat cacing sampai takut kita lihat cacing. Kita pindah ikut dia. Ya, Kombantri. Masih pernah makan Kombantri? Asam malu. Firman Tuhan itu lebih daripada obat. Kemarin saya dengarkan Pak Pendeta Esra Solo. Luar biasa memang pakai Tuhan dia sekarang mengajar. Dia bilang, loh, firman khotbah yang
10 tahun yang lalu kan seringkali kita lupa kan? Betul enggak? Lupa enggak? Jangankan 10 tahun yang lalu, minggu yang lalu pun sudah lupa. Seringkali gini, jangan saudara menganggap bahwa saudara yang sudah lupakan jadi enggak berkasihan. Itu sama dengan kata Pak Esra, makan. Saudara masih ingat enggak 16 hari yang lalu saudara makan apa? 3 tahun yang lalu saudara makan apa? Menunya apa? Ingat enggak? Mungkin kita bisa lupa, tapi khasiat dari makanan itu ada enggak? Firman Tuhan itu bisa secara manusia kita lupa khotbah itu, tapi dia sudah mendahului khasiat dalam hidup kita. Amin. 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 Jadi apa yang dimaksud dengan atau ukuran dari orang-orang benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan? Perhatikan. Apa? Ini ukurannya sudah kemampuan untuk memahami, ya, mengerti maksud dan tujuan hidup di dalam rancangan. Inilah ukuran. Tahu dia kenapa dia ada di dunia ini dan apa yang akan dia kerjakan dari dunia. Untuk siapa? Alkitab mengatakan dari dia, oleh dia, untuk dia, dan bagi dia. Jadi semuanya dikembalikan kepada Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Ingat, saudara dibuat Tuhan ada di dunia ini bukan supaya saudara fokus membangun rumah, tidak. Karena itu suatu saat akan kita tinggalkan. Lagu yang diciptakan oleh Pak Erastus Sabdono, enak itu, pulang. Lihat Pak Benny Laos, orang baik aja pulang, apalagi orang jahat. Pulang. Saya setiap kali mengikuti video-videonya Pak Benny Laos ini, saya bisa juga menangis. Ya, dia dari sampai kemarin ada satu statement istrinya, ya, sampai nangis. Pak Benny ini orang baik. Kasihan dia. Waktu kecil dia sakit mau berobat tak ada uang. Sekarang banyak uang tapi nggak bisa berobat. Kalau mungkin dia ada di Medan waktu itu kejadiannya, secara manusia bisa saja diselamatkan. Tapi dia jauh di kabupaten terpencil dengan fasilitas rumah sakit. Bersyukurlah sudah tinggal di kota Padang Siantar. Secara teknologi rumah sakit sekarang sudah hampir ada di sini. Jangan takut, sudah. Amin. Tapi bayangkan yang tinggal di pedesaan sana, di pelosok sana, ada waktu nggak ada uang, sakit nggak bisa berobat. Sekarang ada uang, tapi dia nggak bisa berobat. Ingat, saudara. Jadi saudara, kita harus paham kenapa kita ada di dunia ini. Saudara ada di dunia ini di dalam rancangannya, bukanlah hanya sekedar hanya pengen mau ganti mobil, mau buat sana, mau buat sini. Banyak orang nggak paham, dia nggak mengerti maksud dan tujuan dia di dunia ini untuk apa. Untuk apa? Ingat ini saudara. Ya, kebaikan terbesar yang kita terima dari Tuhan itu adalah keselamatan. Amin. Pak Benny Laos mau meninggal karena apapun itu nggak jadi persoalan. Yang pasti karena dia orang percaya, dia ada di Firdaus. Haleluya. Haleluya. Kita pun nggak bisa mengatur kematian kita. Ada orang, olahraga sekarang supaya nggak mati, kata. Main bulu tangkis, mati. Pas main bulu tangkis mati. Salah satu pejabat di Kabupaten Batubara, Kadis, lagi main bola, mati di lapangan. Kita nggak bisa mengatur kematian kita. Yang pasti suatu saat kita akan mati, entah dengan cara yang baik maupun dengan cara yang tidak baik. Bukan itu yang terpenting. Haleluya. Orang yang mengerti untuk apa dia ada di dunia ini dan memahami tujuannya di dalam rancangannya, ini pasti Tuhan akan bawa berhasil luar biasa. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ini kan enggak perjuangan kita sehari-hari untuk dan
Dan kadang belas miroha sa karbering besar buhinay ala sa marhebi. Coba lah bayangkan. Karena nggak bisa dia terjadi apa yang ada di dalam rancangannya. Ingat, bukan itu tujuan. Maka kebaikan Tuhan ukurannya adalah orang ketika seseorang itu dapat memahami. Dia memahami. Seperti kata lagu tadi Tuhan. Ya. Dalam lagu tadi coba bahwa Allah itu turut bekerja. Seringkali ini kita hanya lupa, hanya ingat ketika kita rugi. Udah rugi, udahlah. Pasti Tuhan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Aku percaya untuk mendatangkan kebaikan. Begitu untung Allah nggak turut bekerja. Ini pekerjaanku. Itu sama seperti yang selalu kita lihat. Suami bilang, kenapa uang suami uang istri? Uang istri? Ini selalu, makanya selalu saya bilang, keberhasilan kita itu adalah tergantung dari bagaimana cara kita memanage semua. Kelolalah semua dengan baik. Amin. Tentukanlah di rumah siapa yang jadi bendaharanya. Istri atau suami atau anak atau mertua boleh sesuai kesepakatan. Penting jangan gembala saudara. Tentukan kalau dalam masalah ini aja saudara ini bisa sepakat di rumah. Sepakat baru sepaket. Itu makanya di sana lah berkat Tuhan bukan dicurahkan, diperintahkannya berkat itu. Saudara dengar, mau saudara jadikan malam jadi siang, siang jadi malam. Saudara bekerja berusaha untuk mencari uang, selama saudara tidak sepakat dan sepaket yang berumah tangga. Berkat itu ingat dalam kendali Tuhannya itu. Amin. Amin. Itu makanya berkat secara umumnya. Kekayaan itu berkat secara umumnya itu bukan khusus. Itu bukan bagian dari berkat khusus. Artinya kekayaan itu diberikan Tuhan yaitu baik kepada orang yang tidak memanggil namanya. Ketika dilihat dia tidak malas-malas, ya. Ketika dilihat dia rajin dan dia bisa mengelola dengan baik keuangan itu. Ini Tuhan pun kadang bingung melihat orang Kristen ini. Nggak ada uang rata, ada uang tambah rantau. Itu dia kok. Cina tuali si 7.500 itu dia. Emang mana itu 7.500? Kenapa kau buat berantau? Yang nggak ada uang berantau. Tuhan pun angkat tangan. Malaikat siap Tuhan. Atau yang tinggal mau fakal kok. Ditinggal kita saudara. Tinggal. Haleluya. Yang suami istri yang hadir di sini. Nggak belum ada kata-kata terlambat. Amin. Tapi ada yang bilang ini sebut Pak Gembala duit nanti duit ini foto. Pernah aku kasih 500, habis 1 juta. Memang kayak gini aku kasih panah dong. Ya, istrinya Darius seorang artis mengatakan, mengertilah juga ibu. Muna sampai skincare betong sian buat. Kalau hanya untuk ngasih skincare sana lain mah buat ya deh. Ini apalagi 50.000 do gajinya anak tanah, mana skincare mana 200.000. Ini pengalaman kan sama ibu gembala ini. Contoh tentang pengelolaan keuangan. Ini berhubungan ini kan. Saya dulu pertama dalam pernikahan kami dulu saya mengendali rumah. Bayangkan nanti ini tahun-tahun pertama dibaca Horas, turun dia dari kereta, mana uang? Kasih lah suatu saat ada demonstrasi besar-besaran. Ada ini kita rubah mulai. Sembari memang sebagai suami saya tetap menonton. Bayar kami berbeda ini turun BPK. Waduh baju tong semua tidur. Oh benar ya benar tuh Udah. Mana uang itu? Baru kita pernah begitu. Ya. Makanya kita tidak pernah sampai minus. Lagi bersepatu dompet tidak ada. Share udah bersepatu tempat nelan mau bala
7.500. Tak kaya kita minus. Jadi saya baru tahu, sekarang banyak pendeta-pendeta yang minus. Nggak peduli, mau jadi pendeta dia, mau jadi evangelis pun dia, kalau tetap dia nggak tunduk kepada ketentuan, tetap dia minus. Ini berita baik kepada yang minus-minus hari ini. Karena dari wajah saudara itu nampak. Aku yakin kalau adanya uang di rekeningmu 200 juta hari ini nggak seperti itu aja. Jangan sudah minus. Bilang kiri kananmu, minus sudah ini. Lihat Ibrani pasal 11 ayat 13, bahasanya sama masa kini. Semua orang itu, siapa yang dimaksud semua orang itu? Nanti sudah baca di kitab Ibrani pasal 11. Di situ didaftarkan semua pahlawan-pahlawan iman. Itu makanya dengar. Ini berkat khusus, bukan berkat umum. Saudara kalau mau cari duit jangan di sini, saudara. Jangan di sini. Saudara kalau datang di sini supaya Tuhan berkati, berarti Tuhan berkati jagung, berkati semua karenamu. Kalau hanya itu, saudara pergilah ke dinas pertanian. Pupuklah bagus, berhasilnya itu. Amin. Amin. Jangan berpikir karena engkau jemaat GPDI dan engkau sudah tergolong rajin sehingga ketika padimu nggak dipupuk berhasil. Nggak selalu, ada kalanya memang Tuhan izinkan berhasil untuk membuktikan bahwa Tuhan itu hidup. Amin. Mama saya pernah saya saksikan, mama kami dulu pernah sampai nggak dapat apa-apa panen. Sebelum mama, pasal padi kenapa nggak ada? Aku mau tuh dia mengambil siok kata, sampai sana biar aku dorong naik sini. Kita kali. Tapi kalau udah nggak ada pupuklah dengan dua. Amin. Wah, ini umat sahabat. Sama jarang naik pupuk Tuhan Yesus. Saya buat mendidik naik pupuk kok menumpuk. Kalau nak budaya kok. Harus mati banyak menumpuk. Harus mati mah. Amin. Memang menjadi markahnya. Budaya mana tanya? Kalau tanya memang tahu. Untung bukan zaman GPD Sion. Tapi Tuhan nggak ada pupuk. Tapi aku percaya ketika hujan turun khusus di atas lahan ini, hujan bercampur dengan mutiara, urea, fosfa, apa lagi? Bisa terjadi. Amin. Orang masih pupuk tidak kok masih sigaret. Dan pupuk kau behongan. Alam skater. Jadi semua macam ini. Bahkan kadang-kadang orang kami pangsiti demi memupuk. Haleluya. Lihat ini. Semua orang itu tetap beriman sampai mati. Sampai mati kita harus beriman. Amin. Makanya ganti namamu beriman. Otniel beriman. Jangan hanya karena ada uangmu aja. Aku percaya. Atau ada orang ketika nggak ada uangnya dia bilang Tuhan, terlimpah baru ini. Aku percaya Tuhan. Engkau berkuasa Tuhan. Hari ini Tuhan. Gak ada waktu tolong. Waktu sih 2.000. Kalian orang kena. Jadi baik waktu ada uangmu ataupun waktu tidak ada, tetaplah besarkan nama Tuhan. Amin. Munang hati-hati kepada juga. Jadi tertariklah mendengar firman. Haleluya. Munang udah mulai berpikir tangga berbeda. Sama yang begini, puting lagi. Coba. Mulai berpikir berbeda. Habis mak telepon. Halo. Halo ison nak tontonan drama Indonesia. Ada berbagai firman. Nah coba lah. Tapi cita-cita berhasil. Lihat Pak Jokowi. Tadi saya agak sedih juga di Pak Jokowi. Mulai dari istana dari sampai ke gedung kan dia membuat manusia mengantarkan, melepaskan Pak Jokowi 10 tahun. Berhasil, rakyat jerahkan. Lihat Pak Jokowi itu. Dari dulu dia sungguh-sungguh belajar. Kalau Anda sungguh-sungguh, yang datang pun sungguh-sungguh. Amin. Lihat, kalau Anda serius, yang datang pun serius. Kalau Anda sungguh-sungguh, maka yang datang pun sungguh-sungguh. Sungguh-sungguhlah bekerja. Bahkan kita harus lebih sungguh-sungguh daripada dunia ini. Amin. Yang punya peternak dari sungguh-sungguhlah mulia. Saya senang
kalau lihat anak-anak sih sampai disikati giginya ya. Sungguh-sungguh. Yang nami pakai Pepsodent dari kita tuh menekel sih gue. Pepsodent. Pakai sampo. Sungguh-sungguh bekerja. Ini yang baik dia nggak sungguh-sungguh, tapi saya kejahatan sungguh-sungguh dia. Mana kau sungguh-sungguh tuh? Kan pernah soal dia, pernah sungguh-sungguh. Iya. Kalau putih, itu artinya sungguh-sungguh. Makanya dia sungguh-sungguh juga di kantor polisi. Iya. Mereka tidak menerima hal-hal yang dijanjikan oleh Allah. Lihat, Abraham kalau menurut kacamata kita, apa yang tidak diterima Abraham? Semua. Apa itu bahasa Inggrisnya semuanya? Hah? Itunya ganti. Semua. Lihat. Semua yang Anda impikan ada di Abraham. Kalau Abraham itu ada sekarang, dia tinggal di hotel bintang 7. Kalau ada nggak itu? Mobilnya pasti mobil yang nggak ada di Siantar ini. Dia orang hebat, orang sukses. Abraham itu punya segalanya. Tetapi kita mencatat mereka tidak menerima hal-hal yang dijanjikan oleh apa janji Tuhan? Apa janji Tuhan? Itu lagu yang diciptakan Pak Awan datang. Orang kaya air mataku jadi permata. Bukan di sini itu. Kau ubahkan kabut hitamku menjadi sutra. Pak Awan Datu menciptakan lagu itu. Bukan di sini. Sesudah dia pergi menghadap Tuhan, di sana dia terima itu. Amin. Jadi coba perhatikan, pahlawan-pahlawan semua orang itu sampai mati, mereka tidak menerima hal-hal yang dijanjikan oleh Allah, tapi hanya melihat dan menyambut dari jauh. Dan dengan itu mereka menyatakan bahwa mereka hanyalah orang asing. Perhatikan, kita hanya orang asing dan perantau di bumi ini. Apa yang dinantikan oleh Abraham? Apa itu? Di seberang sana belakang langit biru atau luasa salam tu Yesus, itu yang terpenting. Amin. Kalau yang di sininya saudara, Raffi Ahmad pun berhasil dari dunia ini. Lihat Raffi Ahmad itu. Udah bantu udah 3 ditransfer 300. Ya Tuhan, 30.000 berbeda ini lebih cepat 20.000 nalangnya bertriliun. Perhatikan, cuma gara-gara Raffi Ahmad nggak pernah begitu. Udahlah Pak, tapi tenangnya, utang saya masih ada. Udah. Jumlahnya 120 juta. Coba lihat. Saya kemarin lihat lagi umroh. Ini siapa kami ikut ke Jerman enggak? Enggak Pak, langsung ke Indonesia. Siapa ikut ke Jerman dibawa anggotanya. Tuhan, kita dapat penatapan direktur. Masalahnya mana? Jangan kritisi gerejamu. Jangan kritisi hodok Tuhan. Lihat mereka bekerja dengan sungguh-sungguh. Makanya rumahnya lebih dari 10. Kalau saudara bekerja sungguh-sungguh, atur keuanganmu dengan baik, maka lihat 10 tahun ke depan rumahmu 10, 1 tahun bisa bangun 1 rumah. Lama-lama kita, Pak, beresnya rumah di mana? Jalan Sutomo Pak Gem. Di mana tuh Jalan Sutomo? Tapi sebentar lah di samping Irian Plaza itu lah kita ada di situ 2 ruko. Begitu kalau ini tuh. Walaupun Anda jemaat diberi, udah menerima kasih karunia, namamu udah terdaftar di sana. Kalau saudara nggak sungguh-sungguh, bekerjalah sungguh-sungguh. Amin. Atur uangmu dengan sungguh-sungguh. Tahan, atan. Bilang kiri kanan, atan. Oh, hebat tinggal 10.000 naik. 10.000 naik. Orang lewat dawet 5.000 kan? Mahal utang dari 2.000 jadi.
Soalnya udah gini deh. Aku baru tahu sekarang, sudah sekarang. Betapa apa? Kenapa enggak dari sejak SD dulu apa yang begitu? Ibu mana itu kalau lihat itu? Menabung. Karena sesudah dewasa ternyata banyak pengeluaran. Ya aku pun. Kenapa enggak dari TK? Karena enak bakso itu. Penghasilan 7.500. Tapi rutin dia makan bakso tiap hari. Layak pula itu. Halo guys. Panas guys, enak guys. Anak-anaknya terlantar. Yang nonton 2. Itu pun yang salah tekan. Berharap dapat dari Meta. Aduh, emang segitu. Nggak bahaya tak? Lihat ini ya. Jadi coba lihat tokoh-tokoh iman itu. Mereka berpengharapan ke sana. Ketika engkau fokus ke sana, Tuhan perhatikan juga di sini. Amin. Amin. Karena orang yang fokusnya kepada kekekalan, perhatikan. Orang yang fokusnya kepada kekekalan, hidupnya di dunia pasti baik. Apa yang membuat kita tidak baik? Karena apa? Fokus kita hanya berhenti di sini. Halo, ingat, semua orang pada akhirnya akan mati. Pak Benny Laos dinobatkan sebagai bupati terkaya. Dia kaya, hampir 1 T uangnya. Kekayaan 1 triliun. Sudah pernah lihat uang 1 triliun? Bayangkan kalau itu dibelikan bakso. Yang punya bakso pun mati mendadak. Lihat kekayaannya. Dia membangun di Morotai hotel bintang 4. Dia bilang sampai sekarang belum balik modal. Itu donasi, karena pengen membangun kotanya. Kita Cak Nijaru, saya nanti ke Meta lahir Cak Nijaru tahun 62. Tahun 62 lahir Cak. Kenapa kita harus mulai fokus lah pada kekekalan. Amin. Bilang dulu kiri kanan, fokus ke sana. Fokus ke sana. Jangan cuma di sini. Kau jangan cuma menangis karena di sini, bilang. Nangislah untuk sana. Halo, makanya dengar. Tuhan mengirim gembala yang baik untukmu. Kalau saudara sehat, pasti kau katakan dia gembala yang baik. Ada yang mau ngasih kepada yang paling kau gembala, ajar. Orang makan yang gembala, tapi orang kata-kata. Kadang aku tanya aku juga gembala sama aja itu berganti. Lebih sering orang di gembala udah jajan. Hati-hati, lebih sering dong. Ini hati-hati. Doakanlah supaya panjang umur gembala. Yang mengingatkanmu, kenapa enggak ibadah? Ibadahlah. Unangalo, perma, dialoho, gembalang dialoho Tuhan. Godang lo tuhoro para luar. Makin susah dulu. Pada akhirnya apa? Kita kembali kepada Tuhan. Amin. Ingat, perhatikan ini ya. Perhatikan ini. Rahasianya ada di sini. Abraham tahu kemana dia akan pergi. Jadi dia tidak digoda oleh lahirnya ini. Aduh, luar biasa Tuhan itu. Yohanes 6:27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat. Coba lihat ini. Jangan cuma habiskan energimu, keringatmu untuk ini. Jangan. Nggak ada, dengarlah. Mau 100 juta pun penghasilan sebulan. Kalau kamu nggak dalam Tuhan, tidak dalam pengelolaan yang benar, pasti akan terutang. Saya gaji 100 juta, utangmu 250 juta. Ya, nggak ada rasa cukup. Karena dunia ini pun diberikan kepadamu. Kalau di luar Tuhan, tetap kurang. Emang Pak Yusuf Kala udah bilang cukup? Pak Yusuf Kala kalau bisa masih pengen bangun di Semarimun lagi, dia tahu Yusuf Kala siapa? Enggak. Lo tahu Yusuf Kala sih? Pak Gibran itu cukup jadi pengusaha, itu nggak cukup. Di dunia ini nggak ada kata cukup. Lihat dulu pengusaha bersama. Cukup. Berarti kata cukup. Buka cabang telah isi Bolga. Nggak cukup. Baru nanti sudah kau dalam Tuhan. Wah Tuhan. Kalau dapat toke 50.000, tuh cuma Tuhan. Bayangkan 50 aja udah terkagum-kagum. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat. Mereka untuk makanan yang bertahan sampai. Coba. Amsal 16:20 dalam bahasa Indonesia masa kini, perhatikanlah apa yang diajarkan kepada, maka kau akan mendapat apa yang baik. Percayalah kepada Tuhan, maka kau akan baik. Perhatikanlah apa yang diajarkan. Khotbah-khotbah itu
Baca firman itu, saudara. Sungguh-sungguhlah baca firman. Udah terlalu banyak masalah. Bacalah firman itu, saudara. Maka firman itu akan memberikan apa? Yang baik dan kebahagiaan. Lanjut. Kehidupan yang dipertontonkan oleh para tokoh-tokoh iman sebagai ukuran daripada benar-benar mengikat Tuhan adalah tetap hidup benar, meskipun yang terjadi terkadang benar dan salah menurut kita. Tetap kita benar. Orang sehat, dia tahu mana makanan yang sehat, betul nggak? Contoh, besi makanan ini, baru. Kalau ini jadi orang sehat, besi makanan itu langsung gimana? Enggak mau. Tapi kalau udah rusak pedaiannya, enggak. Dan soal nabi saya pun jaga. Tak ada perasa itu. Memang asal itu bulan soal nasi jaga pedaian. Oh, nggak boleh. Boleh kan? Orang yang sehat tahu kemana yang harus dimakan. Orang yang sehat rohaninya tahu dengan siapa dia berteman. Orang yang waktu si kejam bila sih rumah. Nah kejam bila itu mulai saya tidak main. Sah itu si perempuan. Dia ini kejam nah. Karena soal kayak tak asal berbeda. Pas lewat firman Tuhan di handphonenya, lewatkan dia itu. Apalagi firman Tuhan itu nggak pas. Seringkali kan kita memilih firman kan, betul nggak? Kita cari. Yang anti perpuluhan langsung itu ditonton anti bahkan itu kan pendeta memperkaya, wah makanya di live saudara. Apa yang Anda tonton, apa yang Anda saksikan itu mempengaruhi kesehatan Anda. Siapakah yang benar-benar menikmati kebaikan Tuhan itu? Orang Kristen yang sungguh-sungguh, yang sungguh-sungguh. Amin. Oh ya. Karena itu buanglah segala kejahatan. 1 Petrus 2:1. Segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni, yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh. Gak cukup sesudah kau terima keselamatan, engkau sungguh-sungguh cari Tuhan. Amin. Perhatikan ini, Matius 25 ayat 21. Tuhan yang memuji dia karena pekerjaan yang baik itu. Engkau setia mengurus yang sedikit ini. Yang sedikit itu engkau setia. Sawati pada betul ingat Tuhan. Ingat, itu yang selalu saya ajarkan. Ini firman Tuhan namanya. Oti pernah dapat to, ingat Tuhan. Amin. Amin. Tidak cukup 500.000 turun bulan. Ingat Tuhan. Karena ketika kau mengingat Tuhan, ada mujizat di atas 5 roti dan 2 ikan. Coba kalau kau setia mengurus yang sedikit ini, katanya karena itu sekarang aku menyerahkan kepada tanggung jawab yang lebih besar. Terimalah tugas menyenangkan yang sudah kupercayakan kepadamu. Kalau kau setia perkara kecil, Tuhan percayakan perkara besar. Amin. 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 Makanya kemarin saya bilang sama ketua panitia, ingat, ajari semua seksi-seksi itu dalam kepanitiaan itu kan ada aturan. Ya semua seksi-seksi mengajukan namanya RAB. Apa itu RAB? Rencana Anggaran. Jadi seksi-seksi itu tidak tidak punya kewenangan memutuskan langsung. Pokoknya kosong itu nggak bisa. Nanti baru sesuai rancangan itu saya ajar, karena nanti kita akan makin besar gereja itu. Mungkin dana Natal akan kita kelola sampai ber-MM. Bayangkan kalau nggak bagus-bagus dari kita. Jadi walaupun kita sedikit, tetap kita mulai profesional. Amin. Setia pada perkara dipercayakan. Amin. Amin. Molo Tuhan percayakan pun sekarang sedikit per bulan. Setia. Haleluya. 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 Nanti itu yang ukurannya. Ukuran kesetiaan itu dilihat Tuhan. Oh, ya. Oh, ya, aku berkati dia makin mantap, makin bagus keuangan orang ini. Apa lagi namanya? Makin dimuliakan mereka namamu. Makin sudah naikkan yang tadinya cuma dipikul begini, mulai Tuhan percayakan mobil, walaupun di kredit.
Wah, nanti Tuhan percayakan lagi truk, Tuhan percayakan fuso, sampai kontainer-kontainer nanti keluarlah dari gudangmu 10 setiap hari. Tetaplah engkau setia. Amin. Mana ketemu dua dengan motor langsung di nomor dia. Ayo Pak orang. Arang lama-lama betul. Desina bilang sobek, ngatur puji pada desina. Kenapa ke belakang desimu aku pengen berbeda dari yang lain? Kenapa Bang? Masalah buat lo. Tetaplah rendah. Amin. Amin. Oh, ini jalan loh ini. Supaya nggak salah paham nanti dengan Tuhan. Baru Tuhan udah kucoba setia. Robi udah kembali dengan Rona. Datang masuk Tuhan. Dan ukurannya. Kalau betul engkau sudah paham firman Tuhan itu, engkau pasti lebih rajin. Susah kan? Kalau engkau sudah benar-benar memahami kebenaran firman, engkau pasti lebih rajin. Bangunmu pasti lebih cepat. Dengar, anak-anak sekolah, kalau engkau sungguh-sungguh pengen sukses, sungguh-sungguhlah belajar. Kalau orang menggunakan 2 telinga dengar pelajaran, gunakan 7 telinga. Oh, jadi anak-anak begitulah ya pendahuluan langsung. Tapi apa cita-citamu? Aku pengen jadi seorang pengusaha nanti yang akan mempengaruhi kota-kota Siantar ini. Saya akan tutup jalan Sidamani. Coba. Cita-cita pun sudah mengganggu. Coba lihat kalau cita-citamu, apa cita-citamu? Saya bilang dulu sejauh, cita apa aku jadi pemain bola? Betisnya pun 6 kilo saja. Gimana kau mau jadi pemain bola? Apa citamu aku jadi seorang pelari katanya? Tapi tak pernah dia lari. Ini hanya terjadi di Indonesia seperti itu kalau ada. Kalau Anda pengen berhasil, sungguh-sungguh belajar. Amin. Minimal kalau kereta rusak tahun memperbaiki. Ya. Nah kalau terbang nasi, ibu tuh kok udah sama udah sih itu. Bongkar 5 udah tinggal. Ya. Kalau pengen sukses belajar sungguh-sungguh. Amin. Nanti harus paham pasti bahasa Inggris. Mana kalau aku pengen kerja lu di perusahaan-perusahaan asing, gimana? Perusahaan Cina, dia nggak ngerti bahasa Cina. Aku pengen kerja di Korea, tahu bahasa Korea? Enggak. Nanti usahain kalian di Korea nggak pengen. Coba, mau berak aja, udah kebelet ini. Di mana toilet? Sungguh-sungguhlah. Bilang kiri kanan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Kalau kau benar paham firman Tuhan, kalau lawanmu sungguh-sungguh bilang. Kalau kau paham. Atan. Unang dos behel sekali mengganti baju. Tarunan musuh sipatung 10 tahun. Sipatungnya 17. Uangnya tak ada. Ini full kredit semua ini. Mau orang gak ada guna pun skincare. Yes. Oke. Usai. Baru utang lo skincare apa? Ada yang dari utang nami mau utang demi nomor handphone, sabang, beri, kur, 10 juta, beli handphone, Samsung yang harga 7 juta. Saudara sinyal di utang nami. Kalau ada mana tempat yang tidak pintu. Tapi cita-cita saya pengen berhasil. Bahaya kan? Bahaya. Kalau kamu sungguh-sungguh diberkati Tuhan, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Amin. Orang tepuk tangan biasa, tepuk tangan yang sungguh-sungguh. Orang mengangkat tangan, mengangkat tangan kanan. Nggak ngerti kita ini angkat tangan. Angkat tangan sungguh-sungguh. Tunjukkan ekspresi yang sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh lah. Makanya ada marga opus sungguh. Bilang opus sungguh ini kalian kan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh bilang sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh beribadah. Udah tahu jam 10 datang dia jam 10:15. Terus para pelayan-pelayan ini tadi saya ingatkan. Udah berulang-ulang saya ingatkan para pelayan ini masih terlambat ingat. Jangan tunggu sampai Tuhan mengingatkanmu. Ya, pelayan-pelayan ini bukan cukul-cukul. Mana? Jangan terlambat.
Kalau saya baik pun mulai, kenapa aku nggak ikut pelayanan? Pelayan harus jadi teladan. Setuju nggak di jemaah? Setuju nggak? Pokoknya kalau nggak jadi teladan, mundur dulu. Ke sekolah minggu dulu. Kan ada di saya yang suka datang sekolah minggu, nggak datang di ibadah apa? Di sekolah minggu ada Senin. Matius 13:12. Karena orang yang sudah mempunyai akan diberi lebih, dan ia akan berkelebihan. Tapi orang yang tidak mempunyai apa-apa, maka sedikit yang ada padanya malah akan diambil. Coba, kesungguhan Anda itu menentukan. Lihat ini, Matius 7:7-8. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Coba lihat, minta. Ini berbicara tentang kesungguhan kita. Ini banyak pergumulannya nggak pernah berdoa. Minta dalam doa. Amin. Jangan cuma pokok doa kau kirimkan kepada gembala. Doakan. Nggak salah itu, sudah nggak salah. Tapi engkau harus duluan berdoa. Amin. Ingat, kalau saudara kirimkan pokok doa, saudara sudah duluan mendoakan itu. Enggak lebih hebat doa pendeta daripada doamu. Berdoa yang sungguh-sungguh. Ini suami istri, yang masih miskin khususnya. Kadang orang mana yang jam siang lah. Datang doakan aku bagian. Mau apa kau doakan? Supaya berhasil. Kamu berhasil gimana? Kalau engkau dipercayakan suatu saat Indomaret, bangkrut Indomaret itu. Betul nggak? Halo? Belajar sungguh, berdoa sungguh, dengar firman, beribadah sungguh. Kalau udah tahu jam 10, bersiap-siap lah jam 9. Itu artinya kau sungguh-sungguh ini. Jam 10 kurang 5. Terlambat. Kadang-kadang karena kau suka terlambat, makanya berkat Tuhan itu bisa jadi sampai hari ini. Terlambat tuh. Ada sini berkatnya terlambat. Macam aduh pastor, bapak terlambat. Sungguh-sungguh. Haleluya. Barang sekali setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang mencari mendapat, setiap orang mengetok baginya sungguh-sungguhlah. Haleluya. Masih ada salah. Amin. Amin. Belajar sungguh-sungguh. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau kalian yang kerja-kerja, dengar ya, yang punya pekerjaan, kalau datang jangan terlambat. Sungguh-sungguh. Karena Tuhan, ini Pak Mira contoh, Tuhan yang melihatmu. Halo sekarang adik. Ali Tuhan ini bilang, oh cepat jam 7, jam setengah 8, ada jam 7 lewat 15 ngisi mana. Suatu saat, apa yang dipercayakan Tuhan kepada sebarang dipercayakan Tuhan untuk. Oh doh, dah, dokter, naulu doh mana? Dokter mau naulu doh, dokter mau naulu doh. Sungguh-sungguh mendoa toh, naulu doh. Naulu sungguh doh dijapa. Amin. Tuhan percayakan kepada orang japa itu, dipercayakan Tuhan untuk. Masuk jam 9, menang roh. Jam 10, kecuali di sekolah sama dia. Itu Tuhan mengerti. Amin. 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 Yang di rumah sakit jam 9, datanglah jam 9 kurang 5. Karena suatu saat Tuhan percayakan ke rumah sakit. Lah, pulang dokter. Terus tak mungkin begitu kan. Masuk mungkin itu kadang dimungkinkan Tuhan tuh. Amin. Kalau ibadah masuk jam 10, jam 3 kalau kecuali izin tadi ada izin telat begitu. Enak kali gitu kalau mati kita. Bayangkan telat aja diizin, minta izin loh. Ini kalau udah telat, hera sama-sama salah sih. Cita-cita berhasil. Mana salah paham kita? Mari bangkit berdiri. Sekali lagi jangan